beliau adalah sosok yang humble, smart, dan memiliki jiwa sosial. Mas sudah melirik lama itu ceritanya. Ya kebetulan dia tetangga, kebetulan satu sekolah, jadi dan kakaknya dia Satya Sunarso, pembalap nasional itu sahabat saya, sudah sering jalan bareng, saya sering main ke sana ya. Terus jalan Skokulino. Bagi Mas Hairul, istimewanya Mas Ismoyo itu apa ya? Pak Haji Ismoyo itu bagi saya, beliau itu anak muda yang terperangkap di dalam jasad orang tua. Kami yang muda-muda ini ketika berinteraksi dengan beliau, berkomunikasi dengan beliau, bikin event dan segala macamnya, kami yang muda-muda ini nggak merasa sebagai junior, kami yang muda ini nggak ngerasa seperti bawahan dan seterusnya. Tapi yang kami rasakan adalah bagaimana kami diayomi, kami dibimbing, kami dibina, dan yang paling luar biasa bagi kami, beliau adalah sosok yang humble, smart, dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Dr. Andos Haji Ismoyo S. Sumarlan Empar, CHIA, lahir di Bandung tanggal 22 Januari tahun 1965. Menikah dengan Putri Bontot dari pahlawan nasional yang dikenal semasa hidupnya sebagai seniman patung tersohor, Edi Sunarso. Belahan jiwanya Insinyur Haja Sari Prasetya Angkasa. Ismoyo Sumarlan menyelesaikan pendidikan formalnya terutama sarjana S1 di Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta. Lalu menyelesaikan juga S2 atau Magister Pariwisata di Universitas Udayana. Dia pernah menimba pengalaman keilmuan di Cornell University, Ithaca, New York, USA, dan Surrey University, UK. Pengalamannya di bidang sosial, Ismoyo menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Bali, penasehat PHRI atau Persatuan Hotel Restoran Indonesia Kabupaten Badung, penasehat Bali Villa Association, pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Bali, penasehat IHGMA, Ketua Jaringan Saudagar Muhammadiyah Provinsi Bali, Wakil Ketua Jaringan Wisata Muhammadiyah, Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bali, dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Dia juga menjabat sebagai Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Bali, Direktur Utama PT Umma Sejahtera Bersama, serta owner Prasetya Collection. Saat ini Ismoyo Sumarlan sedang menempuh pendidikan S3 atau studi doktoral di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Nah, cerita tentang jodoh tuh, ya kan? Sebelum masuk ke Bali kan ketemu Mbak Sari dulu. Iya, di Jogja. Bagaimana awal ceritanya? Ya kebetulan kalau bahasa gaul kita penggo, betul, pek tonggo. Jadi ngambil tangga karena dia tetangga saya, beda itu dia rumah aja. Ini nggak capek-capek ke Jogja. Jadi selisih 3 rumah. 3 rumah. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan karena saya mendapatkan buku yang salah satu buku sejarah yang monumental. Saya buku biografi, sebenarnya lebih ke autobiografi ya, karena ditulis sendiri oleh
beliau mendiang Edi Sunarso. Seorang pelukis, ya, pematung, seorang pematung legendaris Indonesia yang dimiliki oleh masyarakat Jogja, tapi kemudian menjadi milik Indonesia karena sejarahnya Pak Edi Sunarso semasa hidup itu adalah kawan baiknya Bung Karno dan sering diminta oleh Bung Karno untuk membuat banyak sekali patung. Nah, salah satu yang terkenal, ya, patung monumental. Nah, di antaranya kita tahu kalau ke Jakarta itu ada patung Selamat Datang di Bundaran HI itu. Nah, itu salah satu karya besarnya Pak Edi Sunarso. Lalu kemudian, nah, Mbak Sari, istrinya Mas Ismoyo, adalah putri bontotnya atau putri bungsu dari Pak Edi Sunarso. Saya adalah putri terkecil dari Bapak Edi Sunarso. Kita 4 bersaudara. Yang pertama itu kakak saya sudah meninggal, Rosa Usagara. Kemudian yang kedua itu cewek, Titiana Irawani, dia merupakan dosen di ISI. Tapi yang Mak Comblang ada enggak? Ya, karena keterdekatannya ya masing-masing ya. Dan kakak saya sahabatan dengan kakaknya dia, jadi dan keluarga bapak ibunya dia dekat dengan bapak ibu saya, sampai Pak D-nya dia sahabatan dengan ayah saya. Jadi emang kelihatan skenario Allah terlalu mulus itu pertemuannya itu, jadi gelombangnya anunya mulus-mulus aja. Mulus-mulus aja. 9 tahun terus ya itu jodoh. Saya membayangkan itu ya, karena ini anak 2 tokoh gitu ya. Pada saat naik pelaminan yang hadir itu sepertinya juga banyak tokoh gitu. Kalau dulu bahasanya, wah ini kawinan gajah dengan gajah gitu ya. Jadi yang datang ribuan undangan di Jogja, ya itulah kebahagiaan. Yang diingat itu siapa aja kira-kira yang? Ya saat itu ya kayak wali kota yang gitu-gitu. Insya Allah ya saya lupa ininya, karena perkawinan saya itu sangat cepat, karena waktu itu saya sedang kuliah di Australia, terus saya liburan dari Australia pulang ke Indonesia, ke Jogja. Pas calon saya pada saat itu, istri saya sampaikan bahwa dia sudah akan diwisuda beberapa bulan yang akan datang. Terus kita sepakat, kalau gitu kamu ikut aja dengan saya ke Australia. Setelah kita rembukan, ya boleh Sari ikut ke Australia, tapi ya harus nikah dulu. Karena kita belum punya penghasilan, rencana mau kawin siri, kawin gantung kalau bahasa dulu. Dan ceritanya lucu ya, yang saya datengin, kebetulan saya tetangga dengan Pak Mukti Ali, Menteri Agama saat itu, kita konsultasi. Oh nggak boleh kamu, kan udah ada undang-undang sampai apal deh, undang-undang nomor 1 tahun 1 ya? Oh nomor 1, nggak boleh lagi kamu ada kawin-kawin itu. Jadi karena liburan saya hanya 1 bulan dan omongan itu saya omongin 1 minggu sebelum pulang, ya secepatnya kita mengadakan akad nikah. Jadi yang dibawa tekanan Pak Mukti Ali. Jadi setelah akad nikah saya pulang ke Australia, berapa bulan kemudian istri nyusul. Itu cerita. Nah, cerita di Australia dulu ngambil saya apa? Sedang ngambil kuliah di sana, terus ngambil apa dulu? Saya di finance. Ada itu setelah S1 di UI ya? S2-nya di sana, tapi qadarullah sponsor saya di tengah jalan tidak bisa lagi membiayai, jadi saya pulang tanpa gelar. Tapi pengalaman di Australia untuk saya sangat bagus. Betulnya berapa tahun berarti di Australia? Hampir 2 tahun. Tahun 88 sampai 89. Jadi Mbak Sari kemudian juga nyusul. Jadi sempat dia kuliah juga 6 bulan di Australia. Di mana persisnya? Di Western. Western ya. Ya. Setelah dari Australia langsung ke Bali. Oh, dari Australia langsung ke Bali. Alasannya apa dulu ya memilih Bali? Ini gaya-gayanya saya dengan istri dulu, kita pingin hidup mandiri. Nah, tadi saya sampaikan bahwa keluarga kita gajah dan gajah. Kalau saya misalnya hidup di Jogja terlalu jadi semut itu. Karena banyak gajahnya. Terlalu manja, sehingga kita putuskan untuk kita coba untuk hijrah atau kita pindah ke tempat lain. Dan kita pingin mandiri. Jadi betul-betul kita hidup di Bali itu mulai dari nol.
Jadi mulai Tahun berapa ya pertama kali masuk Bali 89, bulan Juli 89. Bahkan karena itu langsung terbang dari Perth? sempat ke Jogja, dulu seminggu, habis itu kita baru ke ini. Cerita lucu karena bapak dulu udah jadi direktur utama BUMN. Waktu itu masih menjabat? Bapak masih, jadi beliau itu dulu direktur industri Sandang 2, salah satunya yang membawai Patah Topati. Jadi kalau misalnya bapak pas dinas ke Bali ya, zaman dulu pejabat ya banyak sekali yang mendampingi. Pas anak saya ulang tahun yang pertama, bapak datang ke rumah kontrakan saya, rumah BTN hanya tipe 36, malu beliau. Udah pindah, ayo kita ke ini. Ulang tahunnya dipindah ke KFC pada saat itu. Jadi sudah ada KFC? Sudah ada KFC. Dan saya menunjukkan ke bapak bahwa saya tidak perlu fasilitas. Saya ingin mulai berumah tangga dari kaki kami sendiri. Dan itu yang jadi kebanggaan kami setelah ini. Setelah kita lama, kita hidup lama, ternyata kita bisa sukses tanpa fasilitas apapun juga. Jadi memotivasi kepada anak-anak orang kaya, jangan mengandalkan fasilitas saja, tapi juga kepada, saya sering diundang beberapa seminar tentang untuk motivasi anak-anak muda yang tanda petik dari keluarga yang kurang mampu, jangan menjual nama orang tua. Saya dari keluarga miskin tapi saya sukses. Saya balik, saya dari keluarga kaya, saya lahir udah sendoknya sendok emas nih Pak istilahnya. Jadi jangan salah bahwa anak orang kaya itu gangguannya, godaannya juga sangat tinggi. Mulai dari pergaulan bebas, dari narkoba, dan dimanjakan. Dan terbukti sekarang banyak kasus-kasus anak-anak muda yang memposting kekayaan orang tua, tapi ya nggak dapat apa-apa, bahkan menjerumuskan orang tuanya. Banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi kepada menjadi pelajaran ya. Menjadi pelajaran kepada anak-anak orang kaya juga, jangan terbius dengan fasilitas, tapi tunjukkan bahwa kamu bisa lebih daripada orang tua kamu yang sukses. Nah, Mas Is, itu cerita tentang pindah ke Bali itu waktu itu masih berdua ya, belum ada momongan ya? Belum ya. Jadi memang sengaja waktu kita ke sana kita tidak ingin punya anak dulu, tapi pas habis itu ya udah. Anak saya yang pertama lahir di Bali. Nah, yang menarik ini barangkali sebelum cerita ke anak nanti ya, itu kan ada cerita kalau tidak salah sebelum apa setelah di Bali itu kemudian ada pesan itu kan, nanti kalau di Bali dititipkan di keluarga Pak Ida Bagus Mantre. Iya. Itu bagaimana ceritanya sampai kok ada hubungan? Bapak mertua Pak Edi Sunarso itu dengan Pak Ida Bagus Mantre, Profesor Ida Bagus Mantre pernah kuliah di India kalau nggak salah tahun 55 sampai 57. Jangan lupa subscribe,